meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat istighosah itu amba lakukan 2 rakaat. Bagusnya dilakukan malam hari. Dan sebelum tidur anda simpan air. Simpan air, anda tutup air itu. Jangan tanya dalilnya mengapa harus tutup air. Air itu ditutup. Itu supaya tidak masuk aja lalat atau apa. Anda tutup air itu. Nanti ketika anda bangun tengah malam, anda minum air itu tidak teguk, dan sisanya anda pakai untuk berwudu. Apa dalilnya itu? Ada itu dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau selalu menyimpan garibah air, wadah air di rumahnya itu. Dan malam hari beliau berwudu dari garibah air itu. Beliau teguk dulu berapa teguk itu. Itu sunnah Rasulullah juga menyimpan air untuk wudu di malam hari. Walaupun para cendekiawan mutaakhir mungkin akan beranggapan karena dulu Nabi tidak punya kamar mandi di rumahnya. Jadi karena itu Nabi memerlukan menyimpan air seperti itu. Karena saya kebetulan bukan cendekiawan modern, jadi kita ikuti aja sunnah itu secara harfiah. Mungkin pertanyaan Anda, apa cukup itu air 1 gelas untuk wudu? Cukup kalau wudunya mengikuti mazhab saya. Tapi kalau wudunya pakai mazhab yang lain tidak cukup. Jadi Anda harus simpan ember aja di situ. Kemudian nanti teguk dari ember itu 3 tegukan. Nah, setelah itu Anda sholat 2 rakaat saja. Boleh baca surat apa saja setelah Al-Fatihah. Kemudian pada waktu ruku Anda baca 25 kali. Sesudah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Anda baca wa huwa sal mustaghithin, wahai perlindungan buat orang-orang yang meminta perlindungan. Anda baca 25 kali. Misalnya kita semua sholat istighosah. Karena bangsa ini menghadapi zaman yang sangat mengerikan. Kalau Anda percaya, kita akan menghadapi masa-masa yang sangat gawat. Wa huwa sal mustaghithin. Baca 25 kali. Wa huwa sal mustaghithin. Wahai perlindungan buat yang mencari perlindungan. Kemudian Anda berdiri, i'tidal, baca lagi ya huwa sal mustaghithin. Kemudian sujud, sesudah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Anda baca lagi ya huwa sal mustaghithin. Kemudian Anda duduk di antara 2 sujud, baca lagi ya huwa sal mustaghithin. Kemudian sujud lagi ya huwa sal mustaghithin 25 kali lagi. Pada waktu ruku, pada waktu i'tidal, pada waktu sujud, pada waktu duduk di antara 2 sujud, pada waktu sujud lagi. Dan kemudian sebelum berdiri, Allahu Akbar, Anda duduk dulu, baca lagi ya huwa sal mustaghithin, sehingga setiap rakaat Anda melakukan 150 ya huwa sal mustaghithin. Nanti rakaat kedua seperti itu juga. Cuma sebelum ruku pada rakaat kedua, Anda angkat tangan, baca qunut, memohon perlindungan kepada Allah dalam bahasa Anda sendiri. Untuk siapa? Untuk diri Anda, keluarga Anda, bangsa Anda. Mohonkan perlindungan kepada Allah. Kalau ada kawan-kawan, sebutkan namanya satu persatu di situ. Dalam bahasa sendiri. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Jerman. Anda bacakan itu. Salah satu fatwa dari Saud Ali Khamenei belakangan adalah kita boleh membaca dalam kunut doa dalam bahasa masing-masing. Walaupun dikeraskan. Ya Allah, lindungilah pun bapak, pun biang, pun bojo. Semua pun disebut. Pun anak, punten.
Kemudian Anda lakukan. Jadi 2 rakaat itu 300 istighosah. Dan di ujung sebetulnya saya mau menjelaskan ini sampai ke istighosah itu. Mau menjelaskan ini izzatahu fi qada'i. Dan di ujung itu setelah salam Anda mengucapkan gini. Minal 'abdiz zalil ilal maulal jalil. Dan itu sebut 300 kali. Minal 'abdiz zalil ilal maulal jalil. Sambil Anda rasakan maknanya. Inilah permohonan dari hamba yang sangat hina kepada junjungannya yang maha mulia. Permohonan dari hamba yang sangat hina kepada junjungannya yang sangat mulia. Minal abadiz zalil ilal maulal jalil. Minal abadiz zalil ilal maulal jalil. Dari hamba yang sangat hina kepada junjungannya yang maha mulia. Itu menggabungkan atau yang tadi kita sebut zillatul ubudiyah dengan izzatur rububiyah. Allah itu membiarkan kita berbuat dosa supaya pertama kita mengenal keagungan Allah di dalam segala ketentuannya. Pada saat yang sama kita juga mengenal kehinaan diri kita, kerendahan diri kita. Supaya tumbuh rasa malu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa pernah cerita tentang cerita Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi pernah bercerita tentang seorang yang kehausan berada di puncak benteng yang menjulang tinggi. Di bawahnya mengalir air yang sangat bening. Kemudian orang yang kehausan itu melihat air yang bening, bertambah-tambah penderitaannya. Dia ingin menggapai air yang bening itu, tapi benteng yang menjulang tinggi itu tidak memungkinkannya. Kemudian dia robohkan batu-batuan benteng itu satu persatu. Dia jatuhkan satu persatu, menimpa air yang bening itu. Dan terdengar bunyi cipratan air. Begitulah terus. Makin sering dia dengar bunyi cipratan air, makin bersemangat dia merobohkan benteng itu. Sampai air yang bening itu bertanya kepadanya, kenapa kau jatuhkan batu-batuan itu kepadaku? Kata dia, tidak seorang pun yang bisa menghalangi aku menjatuhkan bebatuan itu karena 2 hal. Pertama, setiap kali aku jatuhkan bebatuan itu, aku mendengar bunyi cipratan air yang sangat indah. Bunyi cipratan air bagi orang yang kehausan, kata Rumi. Sama seperti bunyi trompet Israel yang menghidupkan kembali para mayit-mayit pada hari kiamat nanti. Sama indahnya dengan berita gembira yang didatangkan dari raja kepada orang yang dihukum mati bahwa dia akan dibebaskan dan diberi amnesti. Bunyi cipratan air itu sama seperti suara halilintar menjelang musim semi. Itu pertama mengapa aku jatuhkan ke dalam air itu. Supaya aku menikmati indahnya cipratan-cipratan air itu. Yang kedua, dengan merobohkan itu aku akan lebih dekat kepada kamu. Betul, kalau setelah dia robohkan terus, akhirnya berdirilah orang itu di dekat air yang bening itu. Tapi ketika dia lihat tubuhnya penuh kotoran, debu, rasanya dia tidak tega untuk merapatkan bibirnya pada air yang bening itu. Jadi dia malah mundur, sehingga sekarang giliran air itulah yang memanggil dia. Mari mendekatlah ke sini. Lalu orang itu berkata, aku malu dengan tubuhku yang kotor itu merapatkan diriku pada dirimu yang bening. Lalu kata air itu, kalau kamu tidak merapatkan dirimu pada diriku, bagaimana mungkin kamu bisa menghilangkan kotoranmu itu? Terserah orang Anda menafsirkan itu ya. Jadi itu adalah salah satu rahasia taubat, yaitu ketika orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah biarkan dosa kita ini sekian lama supaya kita merasakan betapa kotornya diri kita di hadapan kesucian yang maha kudus. Lalu yang kedua, supaya kita juga mengenal kebaikan Allah dalam menutupi dosa-dosa kita.
Allah itu sangat baik. Dia tahu dosa-dosa kita itu. Bahkan lebih tahu dari diri kita sendiri. Dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah tutupi dosa-dosa itu. Kita semua ini berlumuran dosa. Tapi Allah tutup dosa itu sehingga orang banyak tidak mengetahui dosa-dosa kita. Kam min qabihin satartah. Wa kam min sama'in jamilin lastu ahlallahu nasartah. Tuhanku, betapa banyaknya keburukan yang telah Engkau tutupi. Dan betapa banyaknya pujian baik tentang diriku yang tidak layak aku menerimanya. Engkau sebarkan. Pekerjaan Tuhan adalah menutupi aib. Wa satarul uyub. Wa ghaffaruz dzunub. Wa satarul uyub. Wa ghaffaruz dzunub. Wahai yang menutupi aib-aib kita. Wahai yang mengampuni dosa. Tuhan itu tutup aib-aib kita itu. Sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pekerjaan kita sebaliknya dari pekerjaan Allah. Kesenangan kita ialah menyebarkan aib dan menutupi kebaikan orang. Kadang-kadang kita sebarkan aib yang tidak layak orang itu melakukannya. Sebagaimana Allah menyebarkan pujian baik tentang diri kita yang kita tidak layak untuk menerimanya. Itu saya sering mengatakan di Mutahari ini. Kalau ada banyak orang yang menyebarkan aib Mutahari ini, kadang-kadang aibnya yang tidak layak dan tidak pernah dilakukan oleh Mutahari. Kam min qabihin lastu ahlallahu nasyarta. Betapa banyaknya keburukan yang aku tidak layak, tidak pantas itu melakukannya, kalian sebarkan. Saya sering berkata, kalau ada orang, wah itu jelek-jelekan ini Mutahari, tidak apa-apa, biarkan saja. Mereka bersaing dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti menang. Tuhan pasti menang. Yakin betul. Dan benar itu. Ada orang menyebarkan aib Mutahari. Tapi belakangan ini kita mendengar, ada banyak orang yang menyebarkan kebaikan Mutahari. Bahkan sebelum tahu Mutahari. Pernah datang ke sini orang dari Departemen Agama, Dirjen Pembinaan Perguruan Islam di Indonesia. Dia datang ke sini hanya karena katanya dia ini malu. Sudah kemana-mana cerita tentang kebaikan Mutahari, padahal dia belum pernah berkunjung ke Mutahari itu. Jadi ini supaya tidak terlalu dosa, kata dia. Dia datang berkunjung ke sini. Dia bilang waktu itu, sampai itu bilang, kam min qabihin satarta, wa kam min sama'in jamilin, lasta ahlallahu nasarta. Tapi kebaikan Allah itu bukan saja sama Mutahari, sama kita semua. Tuhan tutupi aib-aib kita itu. Tapi kalau ada kebaikan kita, Tuhan sebarkan itu kepada orang lain. Padahal kebaikan itu juga tidak terlalu baik. Tapi Allah sebarkan sebagai kebaikan yang sangat baik. Ya. Nah itu, jadi itu kata birruhu fi fitrah. Kebaikan Allah, kebaikannya di dalam menutupi aib-aib kita. Wa hilmahu fi mahali raqib. Dan kesabaran Tuhan untuk membiarkan orang-orang yang berbuat dosa itu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkan saja itu orang-orang kafir itu. Biarkan saja. Sampai periode tertentu. Tuhan biarkan saja kita berbuat dosa itu. Salah satu nama Tuhan adalah As-Sabur. Yang paling bersabar. Tuhan itu sangat sabaran. Dia lebih sabar dari guru. Kalau ada muridnya melanggar disiplin, guru itu marah dan segera memberikan sanksi. Di sini bisa di Mutahari. Tuhan tidak, kita maksiat terus menerus, Tuhan biarkan saja. Sabar betul. Tidak mudah tersinggung itu Tuhan itu. Orang tua kalau anaknya membantah, tidak sabar juga, marah-marah juga, menghukum juga anaknya itu. Tuhan tidak. Tuhan sabar, dibiarkan. Dalam Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir, Al-Fahru Razi menceritakan dialog Tuhan dengan seorang manusia. Tuhan berkata begini, hei hambaku, aku sudah siapkan bagi kamu taman di surga. Dan sebelum kamu masuk ke situ, aku usir setan dari surga itu. Supaya ketika kamu masuk ke taman surga, setan sudah tidak ada lagi di situ. Sekarang, tamanku di dalam dirimu adalah hatimu. Usia kamu sudah puluhan tahun. Dan kamu ingin agar aku masuk ke situ.
setan belum juga kau usir dari situ. Dan itu Tuhan masih juga menyapa orang itu dengan baik. Usir itu setan itu, aku mau masuk ke dalam hatimu. Lalu kata Al-Farraji dan cerita itu, si hamba itu akan berkata, Tuhan, sebetulnya memang aku ingin kau hadir dalam hatiku, engkau menghuni taman hatiku, tapi aku tidak punya kekuatan untuk mengusir setan itu dari dalamnya. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau lemah, kenapa tidak berlindung kepada yang maha kuat? Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kata Al-Farraji itu ketika menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ingat itu kita ingin menghadirkan Tuhan di dalam hati kita dan mengusir setan itu. Dan Anda ingat juga kesabaran Tuhan terhadap kita. Kemudian helm itu bahasa Arabnya. Saya terjemahkan di sini kesantunan. Itu kesabaran, tidak mudah tersinggung. Halim itu artinya orang yang tidak mudah tersinggung. Wasabaran betul. Wa karamu fi qubulil udri minhu. Kita Allah itu sangat pemurah dalam menerima permohonan ampunan kita. Mudah memaafkan Allah itu. Saru ar-ridha. Allah itu maha tepat ridhonya. Lebih tepat ridhonya daripada kemurkaannya. Dan kemudian Allah itu kalau sudah mengampuni, dia limpahkan juga hambanya dengan anugerahnya. Jadi dengan anugerahnya ketika Allah memberikan ampunan kepadanya. Wa fadlahu fi maghfiratihi.